Shanks punya kembaran. Makna pedangnya terungkap di One Piece, chapter 1138. Shanks ternyata punya saudara kembar, dan Shanks adalah seorang adik. Pedangnya Griffon ternyata punya makna tersembunyi yang berlawanan dengan pedang Shamrock. Apa arti semua ini? Manga One Piece, chapter 1138 membawa kejutan besar. Jadi, dalam bocoran terbaru, Shamrock mengungkapkan bahwa dirinya adalah saudara kembar Shanks yang terpisah sejak kecil. Dia bahkan mengatakan bahwa Shanks pernah kembali ke Maria Joy, tapi memilih hidup sebagai bajak laut. Ini benar-benar mengubah banyak teori yang kita punya selama ini. Jika benar, apakah Shanks sebenarnya memiliki hubungan dengan pemerintah dunia? Dan kenapa Shamrock tampak sangat berbeda darinya? Pertarungan mematikan Cerberus versus Loki. Namun, kejutan tidak berhenti sampai di situ. Loki, yang kini menyimpan dendam besar, akhirnya harus menghadapi teknik mengerikan dari Shamrock, Cerberus. Dari pedangnya, muncul seekor anjing berkepala 3 yang jauh lebih mengerikan daripada zombie milik Moria. Masing-masing kepalanya memiliki pedang di mulut mereka, siap untuk membantai lawan. Dan inilah yang terjadi. Ketiga kepala Cerberus mulai berputar di udara dengan kecepatan penuh, meluncur ke arah Loki seperti tombak yang tak terbendung. Dalam sekejap, mereka langsung menusuk tubuh Loki secara bersamaan. Loki pun berteriak penuh amarah, "Sialan kau, naga langit!" Tunggu, apa maksudnya naga langit? Apakah ini berarti Loki mengetahui sesuatu tentang Shamrock? Apakah dia memiliki hubungan dengan Tenryubito atau mungkin sesuatu yang lebih besar? Setelah pertarungan brutal itu, Shamrock dan rekannya, Gunko, tidak tinggal diam. Saat mereka terbang menjauh dari dunia bawah, Shamrock mengatakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Shanks menyerang sebuah wilayah, ini jelas tidak masuk akal. Tapi inilah yang terjadi dalam bocoran terbaru. Seorang raksasa mengklaim bahwa Shanks, si rambut merah, adalah pelakunya. Luffy, yang sangat menghormati Shanks, tentu saja tidak percaya dengan tuduhan ini. Luffy bahkan menyimpulkan dia sudah berada di kapal bajak laut sejak kecil. Kurasa keluarganya mungkin Roger, Rayleigh, seluruh kru bajak laut Roger, kecuali Buggy tentu saja. Saat Luffy berbicara tentang bajak laut Roger, adegan berpindah ke pria misterius. Dia adalah orang yang minum dengan Krokus di sampul bab 631. Pria itu menuju kastil Aurus dekat dengan pintu masuk. Sementara itu, Franky dan Ripley menemukan sebuah lukisan mural besar di dalam pohon Adam. Mural ini diperkirakan telah ada sejak 800 sampai 900 tahun yang lalu, tepatnya pada abad kekosongan. Dalam mural tersebut terlihat gambar robot yang menyerupai Emmet, putri duyung, dan makhluk dengan telinga aneh. Franky pun berkata, "Aku harus memberitahu Robin tentang ini. Mungkin dia bisa mengungkap lebih banyak." Kita beralih ke perpustakaan burung hantu di sekolah Walrus. Di sana, Saul memberikan Robin sebuah buku kuno berjudul Harley. Buku ini sangat tua dan memiliki simbol matahari di sampulnya. Harley terdiri dari 3 bab dan masing-masing bab mewakili satu dunia. Robin memutuskan untuk membaca buku itu sekarang. Isi buku Harley. Saat membuka halaman pertama, Robin melihat ilustrasi burung mural dengan pohon harta karun Adam. Ada juga gambar kota yang diserang ular, kota lain yang menggambarkan singgasana, dan yang paling epik adalah pertarungan antara Joy Boy dan iblis bersayap. Teks dalam buku Harley menjelaskan sebagai berikut. Dunia pertama. Umat manusia yang dikuasai oleh nafsu, menyentuh matahari yang dilarang, orang-orang diperbudak doa. Dewa matahari muncul, dewa bumi murka bersama ular api neraka. Mereka menelan dunia dengan kematian dan kegelapan. Mereka tidak akan bertemu lagi. Dunia kedua. Dalam kekosongan ada nafas. Dewa hutan mengusir setan. Matahari tidak melakukan apa-apa kecuali menyebarkan benih perang. Orang-orang di bulan sabit melihat mimpi. Manusia menjadi dewa setelah membunuh matahari. Dewa laut mengamuk. Mereka tidak dapat bertemu kembali.
Dunia ketiga. Dalam kekacauan, ada kekosongan. Bayangan yang bermasalah itu hari yang dijanjikan, dan mendengarkan suara bulan yang berfragmentasi dewa matahari, menari dan tertawa. Memimpin dunia pada akhir dunia, matahari akan kembali, dan tibalah pagi yang baru mereka akan bertemu kembali. Penemuan mural kuno dan isi dari buku Harley ini memberikan petunjuk baru tentang sejarah dunia One Piece, terutama terkait dengan abad kekosongan dan tokoh legendaris seperti Joy Boy. Dan bagaimana dengan ramalan tentang Perang Dunia Ketiga? Dalam One Piece chapter 1138, kita disuguhkan dengan berbagai pengungkapan mengejutkan yang semakin memperkaya alur cerita. Pertama, identitas kembaran Shanks akhirnya terkonfirmasi melalui Figarland Shamrock. Selanjutnya, seorang pria misterius tiba di Kastil Auris, menambah lapisan intrik dalam cerita. Di sisi lain, Franky dan Ripley menemukan lukisan mural kuno di dalam pohon Adam. Sementara itu, Saul memberikan Robin sebuah buku kuno berjudul Harley. Mungkin memberikan petunjuk tentang sejarah dunia One Piece, terutama terkait dengan abad kekosongan dan tokoh legendaris seperti Joy Boy. Dan kabar baiknya, manga One Piece minggu depan tidak libur, jadi kita akan segera mengetahui kelanjutan dari cerita yang semakin seru ini. Demikianlah rangkuman dari bab 1138. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan teori dan pendapat kalian. Pastikan juga untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia One Piece.